Iya. kan manusia. Nah, Iya. pertanyaan itu kan ada dua. Jadi sekarang pilihannya kan bisa nggak Tuhan tidak menjadi apapun atau tidak menjadi siapapun? Bisa. Bisa. Coba. Terus bagaimana Ya sudah. kamu menceritakan Ya sudah, Tuhanmu? kalau pilihan seperti itu, kalau Tuhan memilih untuk tidak menjadi siapapun, apa salahnya juga? Jadi sekarang bentuk Tuhanmu seperti apa? Ya tetap Tuhan pada dirinya sendiri. Tuhan seperti dirinya sendiri, ya seperti apa gitu loh. Kan bisa jadi apapun. Nah, Tuhan Kamu sudah coba bilang, terangkan lah ya, yang gampang diterima atau logika pikiran manusia. Jadi pohon jadi batu, jadi apa? lah, pohon itu apapun, pohon itu ciptaan. Tuhan itu tidak seperti itu. Karena Tuhan memilih untuk tidak menjadi seperti siapapun, tidak menjadi seperti makhluk. Ya, Itu kehendak Tuhan, yang Tuhan mau, karena Tuhan Maha Kuasa. Jadi Kembali tidak aja, jadi apapun, kembali. gitu. Tidak jadi apapun. Kembali sekarang kepada poin. Sebentar Ustaz Ali, mohon maaf, saya izin sholat ya, Bang Ardi moderator tolong ya. Siap. Diurus ya, izin ya. Ini sholat dulu. Izin lanjut. Siap. Al-Quran lagi. Allah kan sudah mengatakan, ketika tadi Anda membahas juga tentang pilihan, bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Nah itu ketika pertanyaan seperti itu bisa, tapi bisa nggak juga Tuhan untuk tidak menjadi manusia? Kan bisa juga kehendak Tuhan. Loh, kami umat Islam mengatakan memang Tuhan tidak menjadi manusia, walaupun dia bisa menjadi manusia, kan gitu, berdasarkan dari pembahasan. Nah, sekarang poinnya adalah untuk umat Islam Tuhan itu tidak menjadi manusia, untuk Kristen Tuhan itu menjadi manusia, kan gitu. Berarti Jelas ya? sekarang Tuhan orang Islam tidak jadi apa-apa. Ya gitu tetap kan? jadi Tuhan pada dirinya sendiri, ngapain dibikin ribet? Makanya selesai, saya nggak perlu diperpanjang. Oke, tetap jadi Tuhan. Jadi hanya tulisan aja Tuhan gitu ya. Jadi nggak ada bentuknya kan, tidak berbentuk, tidak jadi apa gitu kan? Loh, kitabmu mengatakan, kitabmu mengatakan. Jadi Ya seperti sudah, apa? terserah. Ya sekarang Tuhanmu kan sudah jadi manusia, oke? Ya. Kamu percaya nggak itu? Sekarang pertanyaan saya, ada nggak manusia bisa menjadi Tuhan? Sekarang ya, saya tanya, udah? Tadi percaya kan? Sekarang Tuhan, pertanyaannya, ada nggak manusia bisa menjadi Tuhan? tidak ada. Ya. Ada. Nah, ya udah, berarti ketika dia menjadi manusia tidak mungkin dia jadi Tuhan. Sekarang pertanyaan awalnya, Tuhan bisa jadi manusia nggak? Loh, kan sudah bilang tadi dijawab. Bisa. Ketika pertanyaan seperti itu bisa, namun faktanya Tuhan tidak memilih menjadi manusia, tetap Tuhan pada diri Tuhan. Ya, Tuhanmu nggak memilih jadi manusia, Tuhanmu kan? Lah iya, Bukan sementara Tuhanku. Tuhanmu jadi Jangan manusia. samakan Tuhanmu dengan Tuhanku, beda bro. Ya siapa yang nyamain orang Tuhanmu jadi manusia kok? Ini Pak Rudi boleh di-mute dulu nggak? Sekarang pertanyaannya begini Bang, pertanyaannya begini, karena Tuhanmu sudah menjadi manusia, Tuhanmu menjadi manusia, nah ini kira-kira semua Tuhan juga bukan ini? Apanya? Yesus kan Tuhan, dia punya banyak saudara, saudaranya Yesus Tuhan juga atau bukan? Kamu percaya di dalam Alkitab mengatakan Tuhan jadi manusia? Namanya ini keyakinanmu kok. Iya Yesus kan? Iya, keyakinanmu Tuhan menjadi manusia namanya Yesus. Saudara-saudaranya Tuhan nggak? Ya nggak Tuhan lah, bodoh kali pertanyaanmu. Lah kan dia saudara Tuhan. Ya saudara Tuhan, saudaranya. Emang kalau saudaramu kalau saudara kandung Tuhan emang jadi apa? Harus jadi Tuhan Berarti juga. Tuhan juga dong, kan jadi manusia Ya, Tuhan juga. Gimana kamu berpikirnya bro? Panggil yang profesor dulu, kamu belum lulus. Karena ada di Bible. Karena ada di Bible. Beban pembuktian, beban pembuktian kalau saudara di Kristen profesor, itu lebih dia berat profesor juga. karena konsekuensinya sangat berat. Tuhannya jadi manusia, dia menjadi lemah, menjadi terbatas, bahkan dia Kalau punya saudara kandung. Kalau saudaramu profesor,
Loh, ini saudara kandungnya loh, sama-sama dari ibunya, gimana sih? Itu tanya seprofesor, profesor juga nggak? Ya sudah, Tuhanmu kan sudah menjadi manusia nih. Ya, Ini kalau pertanyaannya Anda, goblok benar. kok pertanyaannya goblok Ya, sih? jangan di mute. Kalau diskusi jangan di mute. Jangan Ya, karena itu pilihan Tuhannya. Tahu bilang Tuhan memilih untuk jadi manusia. Ketika pertanyaan bisa nggak? Oke, dalam sebuah perdiskusian dikatakan bisa. Pertanyaannya dilakukan atau tidak oleh Tuhan, kan gitu. Dalam jadi manusia, episodenya pembahasannya makin panjang. Manusia 100%. Nah, tapi ketika dia menjadi manusia 100%, apakah dia bisa Kalau awalnya dia Ayo. Tuhan, dia mau jadi manusia, dia jadi Tuhan lagi bisa. Lah dia jadi Itulah manusia Tuhan yang 100%. Maha Kuasa. Ketika Itulah dikatakan Tuhan yang manusia Maha Kuasa. 100%, apakah dia itu masih Tuhan? Iya, karena dia awalnya Tuhan. Loh, nah berarti Tuhanmu 100% manusia. Dia awalnya Ayo. Tuhan. Dia jadi Iya manusia, awalnya dia Tuhan, balik tapi lagi udah jadi jadi Tuhan. manusia 100%. Berarti Tuhanmu manusia. Berarti Tuhanmu berarti Tuhanmu manusia 100%. Dia itu bisa menjadi Tuhan. Berarti ada manusia Oh, iya. yang bisa menjadi Tuhan. Tadi kita udah sepakat di awal Tuhan Nah, itu berarti Maha memang Kuasa. Tuhanmu Bisa jadi manusia apapun. 100%. Nah, Lemah. kita sekarang pakai dalil. Kamu mau pakai dalil nggak? Ini udah cukup. Kita main-main Nggak kayak bisa, gini udah Ustaz. cukup. pakai dalil Sekarang pakai dalil. Bisa, Ustaz. Kacau ini Ustaz. Kalau nggak mau Tuhan pakai dalil saya nggak bisa usah jadi diskusi. manusia Kalau nggak mau 100%. pakai dalil, Nah, bisa jadi Tuhan lagi. Pak Bobi bisa. orang dia Tapi punya kalau Tuhan. untuk Ustaz Talif, Ustaz Talif. Siap. Tadi kan Ustaz Talif bilang kalau udah jadi manusia bisa nggak jadi Tuhan lagi. Nah, kalau udah jadi manusia sebutannya apa? Manusia atau Tuhan? Dia mau sebutannya apa? Enggak, saya Dari tanya, awalnya jawab Tuhan. aja. Kalau Tuhan sudah menjadi manusia, manusia kan bukan Tuhan, betul? Nah, Betul? Betul? Terus? Betul? Ya. Nah, kalau sudah bukan Tuhan, sebutannya apa? Hah? Kalau Sebutannya sudah menjadi maksudnya bukan namanya. Tuhan, Ya manusia kan tadi jadi manusia. dengerin. Sebutannya manusia. Nah, kalau sudah menjadi bukan Nah, Tuhan, terus? sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, kan sebutannya manusia, ya manusia. Pusing, pokoknya pusing karena apa? Karena sudah Tuhannya terlanjur jadi manusia. Dia yang pusing sendiri. Jadi Tuhan lagi bisa nggak? Enggak, Ya, dengerin Tuhan dulu, lagi bisa dengerin. nggak? Dengerin pertanyaan saya. Kalau sudah menjadi manusia, sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Iya tetap Tuhan. Nah, Ini Berubah lagi. makanya Ayandi, makanya Tuhannya Pak Bobi itu 100% manusia. Enggak, saya tanya. Iya kan? Karena dia meyakini manusia ini adalah Tuhan. Yang konsep begini adanya konsep pagan itu loh. betul. Tadi kan saya tanya Panggil Ustaz Talif. profesor, panggil Ini profesor pertanyaan nanti. pertanyaan gampang ya. Dengerin, pertanyaan gampang. Udah sholat dasar ini tuh. Nggak bisa. Ketika Panggil profesor, nanti.
Yang profesor lah, yang profesor. Tadi kan Dengerin. Tuhan Itu bisa udah jadi betul, udah konklusi manusia. dah. Kau nggak cocok lawan profesor, nggak cocok. Dengerin. Ya, tadi Kalau sekarang Tuhan, Ada dengerin. aja lah. Dengar dulu. Dengerin pertanyaan saya, dengerin. Kalau Tuhan Anda sudah menjadi bukan Tuhan, sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Ya dia tetap Tuhan. Enggak, saya tanya gini loh, dengerin pertanyaan saya. Dengerin dulu. Dagingnya Iya, dengerin jadi dulu. manusia. Dengerin dulu. Kalau Tuhan sudah menjadi bukan Tuhan, sebutannya apa? Kau lah manusia. Udah, kau mau jadi kuli, Enggak, bangunan, sebutannya mau jadi apa? Kau sebutannya manusia nggak? gini, dengerin pertanyaan saya. Dengerin pertanyaan Gitu saya. loh. Kalau Tuhan ngomong sendiri. Dengerin. Kalau Tuhan sudah menjadi bukan Tuhan, sebutannya apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Kan udah menjadi bukan Tuhan nih. Sebutannya apa? Tuhan atau bukan Tuhan? Mau apa ya, bukan Tuhan. Ah, Ayo. ya sudah. Oke, saya ikutin. Ya sudah, berarti kamu menuhankan yang bukan Tuhan. Selesai. Dia balik lagi jadi Tuhan bisa nggak? Loh, lah, Dia balik lagi jadi Tuhan bisa nggak? loh, kan bukan Tuhan. Kan bukan Tuhan. Dia bisa. Loh, yang bisa menjadi yang bisa dengerin. Jangan ngomong terus. Yang bisa menjadi apa saja, kita sepakat ya. Yang bisa menjadi apakah saja adalah Tuhan. Betul? Tidak, Tuhan. Nah, kalau bukan Tuhan, kalau bukan dengerin. Kalau bukan Tuhan, apakah bisa menjadi apa saja? Bisa nggak? Dia awalnya Tuhan. Enggak, Jadi saya manusia. tanya, kalau bukan Tuhan, bisa nggak menjadi apa aja? Kalau bukan Tuhan, Bisa. enggak, saya tanya simple, bisa nggak yang bukan Tuhan menjadi Tuhan? Kalau awalnya Tuhan ya bisa jadi Tuhan. Dengerin dulu. Pertanyaan saya, kan Tuhan sudah menjadi bukan Bilang Tuhan. aja. Udah, Dengerin dulu. Kan Kamu udah. salah menjawab. Dengerin dulu. Hei. Tuhan mau lemah, udah salah menjawab di awal, udah. Aduh. Logika kamu nggak jalan. Ke WC aja kau, ke WC. Alah, lari dia. Udah ke WC aja. Tadi harusnya dibilang iya saja kalau dia ngakui Tuhan itu, enggak apa-apa. Tuhannya dia, enggak apa-apa. Nanti kan tinggal ditanya saja, kalau Tuhan kok Tuhan harus nebus dosanya manusia. Ya gini, Pak Husain, dengerin, izin ya Pak Husain, izin ya. Jadi kita berdiskusi itu yang pertama tujuannya itu untuk mengedukasi sebenarnya Pak. Kalau yang seperti kita lakukan barusan ini, setelah kita analisis dengan beberapa pertanyaan, teman-teman nggak teredukasi di bawah. Teman-teman hanya mengetahui saja bahwasanya, oh ini orang gila ini yang naik ke atas gitu loh. Iya. Iya. Kacau. Padahal tadi Ustadz Alif udah menerangkan sangat-sangat jelas. Berarti Tuhanmu manusia. Oh iya, selesai. Tuhannya dia manusia. Ya, Nah, gitu. maksud saya gini kawan, saudaraku gini, kalau memang dia bilang Tuhannya itu Yesus, nggak masalah, diikuti saja. Kalau memang dia Tuhan, kenapa harus dia tebus dosa manusia? Seolah-olah dia takut Tuhan lain di langit. Loh. Gitu. Dia ini nggak waras, Pak. Kalau waras bisa Nggak diskusi. nggak akan mau, kalau diikuti bukan dia akan menerangkan, tapi akan mempertanyakan yang Tuhan pada esensinya yang tidak berubah menjadi manusia. Nah, Itu betul. kelanjutannya, nggak mau dia membahas manusianya. Betul. Justru yang akan dipertanyakan tentang Tuhan yang tidak berubah menjadi manusia. Itu itu pola mereka, karena nggak mau dia pakai dalil pun nggak mau. Makanya kalau mau bermain logika, oke, setelah ketahuan selesai, kita kembali ke ayat. Karena dalam pelajaran Islam pun ketika membahas tentang Tuhan, dalil logika itu harus disertai dengan dalil nakli. Betul. Kan gitu. Betul. Nah, nggak boleh kita langsung main dalil akli terus gitu loh. Itu bahaya gitu nanti. Betul. Kita sapa Cuman dulu dia ya, Ustadz. itu poinnya Iya, mau ke lanjut, situ lanjut. terus. Lanjut. Poinnya nggak mau ke dalil. Ya, silakan. Ya, kita sapa dulu ya. Grenda Muslim atau Islam? Muslim atau Islam? Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Pak, sebelum turun? Nggak, gua tadi greget banget neng si Oten satu tadi tuh. Iya, Pak. Ya memang begitulah Pak kelakuan Oten gitu, Pak. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan Pak sebelum turun. Nanti kita gantian dengan teman-teman Kristen ya. Silakan Pak. Bisa.
Nih ya buat oten-oten ya, kalau misalnya kalian beranggapan Yesus adalah manusia, Tuhan bisa menjadi manusia ya. Udah besok-besok lu koyak aja Yohanes 1:18, 1 Korintus 4:18 itu dikoyai aja semua. Karena di situ tidak ada menyatakan Tuhan bisa dilihat oleh manusia. Bahkan Yesus pun tidak dapat melihat siapa Tuhannya. Nah, besok-besok koyak aja ya ayat Bibelnya ya buat Kristen-Kristen yang bodoh-bodoh itu ya. Oke, saya rasa terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Grenda. Sehat selalu Pak. Izin menurunkan ya Pak. Assalamualaikum. Oke, kita sapa dulu ya. Ini yang kosong ini siapa namanya? Kosong. Halo, kosong. Bawa saya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Iya, Muslim, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Bu sebelum turun? Iya, cuma mau nanya aja. Kalau memang Yesus adalah Tuhan, terus dia disalib, apakah yang menyalibnya berdosa gitu? Wah ya, pertanyaan yang bagus Bu. Siap-siap Bu. Nanti akan saya tanyakan ya Bu ya ke Kristen ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Makasih nggih Bu. Iya, waalaikumsalam Bu. Pak Rudi, monitor Pak. Kristen apa Islam Pak? Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Pak Rudi Lelmalai. Pak Rudi Lelmalaya. Ya, halo. Ya, oke. Mau diskusi Pak? Tidak, saya juga tadi monitor sih dengan Ya, Kristen ya Pak ya? Sudah turun kan? Kristen ya Pak? Saya Kristen. Oh iya. Iya, betul. Oke Pak. Silakan Ustadz-ustadzku. Ustadz Alif masih monitor Ustadz Alif? Iya. Itu ada Pak Kebinirin juga tuh. Oh ya, kita sambut. Tadi kan, halo. Kita sambut Halo. Kibinirin. Halo Kibinirin. Nggak usah gitu lah. Loh, usah aja, nggak apa-apa. Tidak. Nah, tadi kan bicara tentang Tuhan, manusia, dia Tuhan, dia manusia kan, itu yang saya monitor tadi. Iya. Ya, jadi kalau memang artinya kan ini kan pemahaman di dalam kekristenan bahwa Yesus itu memang manusia 100% dan Allah juga 100%. Ya, kenapa kita bilang Yesus manusia 100%? Karena dia merasakan, dia rasa lapar, dia bisa berdarah, ya, itu manusia kan, kemanusiaannya. Iya Pak. Kalau Silakan Ustadz Alif. begitu, baik. Itu Kalau kemanusiaannya. gitu gini aja. Ya, Yesus Sabar yang dulu. manusia 100%. Sabar dulu, tidak, ini kan saya masih ngomong kan, jangan dulu lah, saya terangkan dulu kan. Yang mana? Artinya Oke, kemanusiaan Tuhan Yesus itu kan seperti itu. Kenapa dibilang manusia 100%? Betul. Tetapi kita harus tahu bahwa dia Allah 100% juga. Jadi ada Kenapa Anda mengundang saya, tapi Anda tidak turunin aja lah. Kalau nggak mau turun udah bawa aja Edis, ganggu malah. Halo. Ribet amat. Silakan Tat. Ya, jadi maksudnya kan kemanusiaan itu jelas, keahlahannya juga jelas. Jadi kita bisa buktikan. Kalau saya kan bicara secara iman Kristen dan apa yang tertulis juga kan. Artinya secara manusia betul dia manusia karena dia bisa mati, kan? Dia bisa menangis, dia bisa meratap, dan dia bisa lapar, dia bisa emosi, dia bisa marah. Itu kan sifat manusia, kan? Poinnya sudah kami tangkap. Boleh kita bahas, Pak? Poinnya sudah kami tangkap. Poinnya sudah kami tangkap ya. Iya. Boleh kita bahas ya. Artinya, dalam keyakinan Pak Rudi, dalam keyakinan maksud Pak Rudi. begini, sabar dulu, Pak. Nah, ini kita mau bicara Ya, itu sudah kami tahu maksudnya. Sifat Allahnya kan Pak belum tahu kan? Saya belum terangkan kan? Sifat kealahannya dia. Atau saya tidak perlu? Kenapa sampai kita mengakui dia Allah? Apa saya harus ungkapkan? Ya sudah, Atau bagaimana? ya sudah biar saya catat apalagi yang belum. Ya, singkat aja Pak poinnya. Ya itulah sifat kealahannya kan. Kenapa kita bilang dia Allah? Ya, dia bangkit, manusia yang bangkit kan. Dia mati dan bangkit. Nah, itu salah satu. Dia bermujizat. Mujizat membangkitkan orang. Selain dia bangkit secara person, dia sendiri yang membangkitkan dirinya dalam konteks kealahannya.
Dia membangkitkan orang. Dia membuat mujizat dari yang sekian mujizat yang tertulis. Itu kan di luar pemikiran, nalar manusia ya. Itu di luar manusia sudah. Nah, itu sifat Allahnya. Oke, kira-kira begitu aja, Pak. Ya. Oke, baik. Baik, kita satu-satu pelan-pelan ya, Pak. Pertama, Pak Rudi meyakini Yesus itu seutuhnya manusia, seperti yang Pak Rudi jelaskan juga meyakini seutuhnya Tuhan. Kan gitu? Betul. Atau bahasa umumnya orang Kristen katakan 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, seperti itulah. Oke, pertanyaannya gini, Pak. Karena ini Yesus ada dua, di situ ada dua natur, ada dua kepribadian. Pertanyaannya adalah, Yesus yang seutuhnya manusia ini Tuhan atau bukan, Pak? Firman yang jadi daging kan, dia manusia kan? Iya, Yesus yang seutuhnya manusia, dia itu Tuhan atau bukan? Iya, karena dia manusia 100%, pada saat dia di dunia, dia manusia. Iya, Yesus yang seutuhnya manusia ini, dia ini Tuhan atau bukan, Pak? Konteks di mana dia letakkan posisinya sebagai manusia, ya itu seperti itu yang saya katakan. Iya, kan? Bapak kan katakan Yesus itu seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Ada manusia seutuhnya dalam diri Yesus, seperti yang Anda jelaskan. Maka kita bahas, maka saya tanya, yang seutuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Tidak, maksudnya ini Bapak mau bahas apanya? Mau masuk kemana ini? Yesus, saya bahas Yesus. Anda punya premis tadi, Yesus itu seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Iya. Anda jelaskan, Yesus yang seutuhnya manusia begini, lapar, haus, takut, dan lain sebagainya. Yesus yang Tuhan Anda jelaskan. Oke, maka kita bahas karena Yesus memiliki dua kepribadian. Pertanyaan saya, Yesus yang seutuhnya manusia ini, dia ini Tuhan atau bukan? Ya dia Tuhan lah, dia Tuhan. Pada saat dimana dia tunjukkan sebagai ketuhanannya dia. Berarti buat Pak Rudi, Tuhannya Pak Rudi itu salah satunya adalah seutuhnya manusia. Ya, saya bisa bilang seutuhnya manusia. Dia 100% manusia juga kan. Iya, Tuhannya Pak Rudi adalah salah satunya manusia. Iya, betul. Oke, baik. Dia manusia nah 100%. Sekarang, iya manusia 100%. Ini kalau gini kan jelas, Pak. Kalau gini kan jelas. Kita kalau memang itu sebuah keyakinan, ya sudah, kita nggak bisa ngomong panjang lebar. Karena buat Pak Rudi sebagai seorang Kristen, Tuhannya itu adalah manusia juga, namanya Yesus, manusia 100%. Iya, dia manusia, Pak. Oke, baik. Nah, maka kalau Anda katakan Yesus itu adalah manusia 100% yang buat Anda Tuhan, maka pertanyaannya adalah, siapakah Tuhannya manusia yang 100% ini? Tidak, dia bukan buatan Tuhan, Pak. Dia firman sendiri, dia Tuhan sendiri, Allah sendiri. Iya, itu buat Anda, Pak. Saya sudah selesai. Buat Anda, oke, silahkan. Buat Anda silahkan. Siapa bilang buatan? Buatan Siapa Allah. yang bilang buatan? Sudah selesai. Bapak tadi jawab, Tuhan Anda itu salah satunya adalah manusia, namanya Yesus. Nah, maka manusia ini yang 100% pasti bertuhan dong, Pak. Atau dia ini pasti dia menyembah, dia beribadah. Maka pertanyaannya adalah, Yesus yang manusia 100% ini siapa Tuhannya? Di dalam situasi kemanusiaannya, Pak, dalam posisi kemanusiaan, dia tetap berkomunikasi dengan Allah karena dia berdoa. Dia berdoa kepada Sang Bapa. Itu secara manusia. Lah iya, makanya saya tanya, Yesus yang manusia 100% ini siapa Tuhannya? Yang saya jawab seperti itu, di dalam konteks dia sebagai manusia, dia minta kepada Bapa dalam hal apapun dia selalu berdoa, dan itu dalam bentuk pengajaran bahwa saya sebagai manusia, saya tidak bisa lari kemana-mana. Ini yang saya ajarkan, minta ke Bapa. Bahkan berdoa pun dia ajar kan. Begini berdoa, cara berdoa dia. Nah, ini di situ Yesus yang manusia 100% Tuhannya adalah Bapa. Ya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Dia punya pertanyaan. Dia berdoa, dia menyembah, dia beribadah kepada siapa, Pak?
makanya saya bilang Pak, di saat kemanusiaannya itu dia tunjukkan kepada manusia bahwa inilah ajaran, kau harus berdoa kepada Sang Bapa, karena dia juga berdoa. Nah, Dia juga iya. berdoa. Nah, Apa tujuannya Itu itu? Dia kemanusiaannya mengajar. Apa tujuannya dia mengajar, mencontohkan kepada muridnya? Tujuannya apa? Agar diikuti atau agar dibantah, Pak? tidak agar kau mengikuti pada saat kau melakukan doa itu kekuatannya berdoa sama Sang Bapa itu. Nah, Yesus mengajarkan, Pada saat Yesus begini, Pak, mengajarkan berdoa dan beribadah kepada Bapa, betul? ya seperti itu. Itu Nah. dalam posisi kemanusiaannya. Nah, Yesus yang manusia, Anda sekarang sepakat, Yesus yang manusia, dia mencontohkan beribadah dan menyembah kepada Bapa. Oke? Ya. Nah, Bapak itu adalah maka Yesus sendiri. Saya ya, konteks lah. kok Bapak itu dibalik adalah lagi? Yesus sendiri ya. Dia Lah sendiri. emang Iya. Bapak manusia, Pak? Lah ini kan ya makanya saya bilang Pak, loh, ya tidak Malah apa-apa. diputar Bapak lagi. silakan. Ya silakan Bapak bicara aja. Nanti kan saya jelaskan dulu. Loh iya, nggak Silakan, gini, silakan. kita pakai dalil. Kita kan pakai dalil. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan pemahaman Anda. Sekarang kita masuk ke ranah dalil. Contoh, misal saya baca ya kitab Anda Ibrani 5 nomor 7. Di situ dikatakan di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Pertanyaan di sini, yang berdoa, yang meratap, yang memohon, yang menangis itu siapa, dan dia memintanya kepada siapa, Pak? Yang berdoa, yang memohon itu Tuhannya Pak Rudi. Yang menangis Ya, Tuhannya Pak Rudi. Ya. Iya kan? Iya, sejarah. Pada saat makanya saya bilang Pak, pada saat dia berdoa, dia berbicara tentang kemanusiaannya terhadap Sang Bapa. Kan juga Bapak tidak bisa Iya. memaksakan kami. Ya Secara tapi itu logika. Tuhan Anda, ya siapa yang maksa juga? Makanya tadi saya tanya Pak, makanya saya tadi tanya, Yesus yang manusia ini Tuhannya siapa? Itu pertanyaan saya. Ya, tetap dia mengarahkan kita ke Bapa, dan disitulah dia berkarya untuk Sang Bapa itu. Pada saat kemanusiaannya ada di bumi, dia akan terlepas dari kealahannya. Nah, Yesus yang manusia ketika di bumi, Tuhannya adalah Bapa, betul? Iya, dia berdoa kepada Bapa juga. Dalam Iya, permohonannya makanya pun saya kepada bilang Bapa. tadi, Yesus yang manusia ini bertuhan karena dia punya Tuhan, dia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Itu pun dia Iya. contohkan kepada murid-muridnya agar muridnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Begini konteksnya Pak, dalam penulisan di Alkitab itu Yesus tidak bicara tentang Tuhan, itu dia bicara tentang Bapa saja, kan? Berarti antara anak dengan Bapa kan seperti itu. Loh, Bapak Nah, itu juga siapa menurut Yesus, Pak? Bapak itu Ya, siapa itu- menurut Yesus? Ya, itu keberadaan itu di situlah kita lihat bahwa dia antara manusia dan kealahan yang artinya dia berdoa kepada Sang Bapa, dia berbicara sama kita manusia terhadap Allah. Jadi bagaimana manusia berdoa terhadap Allah? Kalau Yesus berdoa antara Yesus dan Bapa, anak dan Bapa seperti itu. Lah iya, Yesus yang manusia, dia mencontohkan kepada muridnya agar berdoa dan memohon, meratap, menangis kepada Bapa. Itu Karena salah satu Bapak bentuk itu pengajaran. Itu Ya bentuk itu pengajaran Yesus. Iya. Maka kalau Pengajaran. memang yang mengaku mengikuti pengajaran Yesus, ikuti apa yang dicontohkan oleh Yesus. Berdoa dan Iya. memohon itu kepada Bapa, bukan kepada Iya. Yesus. Ya, kepada Bapa iya. Nah iya. Maka kalau ada orang yang menuhankan Yesus, menyembah Yesus, beribadah kepada Yesus, itu bukan pengajaran Yesus. Oh, itu makanya saya bilang Bapak jangan mau mengarahkan kami untuk Tadi Anda sudah katakan Yesus mencontohkan beribadah menyembah kepada siapa? Nah, terus sekarang saya tanya begini, Bapak cuma ingat 100% manusia. Saya akan bilang Yesus 100% Allah. Ya Bapak konteksnya paham di situ juga. Kalau Yesus konteks 100% Gimana Allah, Yesus katakan 100% Allah, Pak? dia 100% Allah, Pak. Di mana manusia yang seperti Yesus? Bisa Bapak buktikan. Oh, manusia seperti Yesus maksudnya gimana? Sama. Oh, Artinya Yesus nggak kawin.
Nah, itu iya itu karena kita bilang Yesus manusia 100%. Setelah Iya, saya itu yang bicara Anda tentang- tuhankan kan, Pak? Itu yang Anda tuhankan. Ya, sabar Pak. Sekarang kalau saya bilang Yesus 100% Allah, Pak harus tanya, kenapa kau bilang saya Kristus 100% Allah? Saya tunggu Ya, Pak pertanyaan apa seperti alasannya? itu. Apa Ya, alasannya? Iya, manusia siapa yang seperti Yesus, Pak? Lahir Contohnya tanpa apa? Ya, lahir tanpa persetubuhan. Itu pertama dulu, Pak. Ada. Terus kedua, sabar dulu. Ya, oke, satu, Bapak kasih contoh nanti ya yang lain. Manusia siapa? Apakah Muhammad juga seperti itu? Saya tidak tahu. Sekarang, dia bisa membangkitkan orang mati, Pak. Oke? Ada. Ya, membangkitkan orang mati. Dia membutahkan orang yang buta dari lahir, bisa dia hidupkan. Dia bisa jelikan matanya. Itu tertulis. Itu ada 3 ya, baru 3 aja saya Oke. bilang kan. Oke. Kalau gitu Pak itu gini. coba 3 aja Iya, dulu. siap, Pak, contohkan manusia. siap. Tiga dulu. Siap, oke. Dari semua itu buat Anda sehingga dia itu layak jadi Tuhan, kan gitu. Oke? Loh iyalah, dan itu nubuatan Pak. Oke, baik. Setelah itu, ya, Sekarang sudah begini ya bicaranya. Pak ya. Ketika Yesus terlahir tanpa seorang ayah, Anda layak, Anda katakan dia layak Tuhan. Kalau buat kami yang menggunakan akal sehat, bukan Yesusnya Tidak, ini yang kan Tuhan. Salah Sebentar satu dulu. kriteria Pak. Manusia sebentar yang di luar dulu. dari. Ya. Sebentar dulu. Justru yang Sebentar dulu, hebat Pak itu yang Rudi. mengandungnya. Yang hebat itu yang mengandungnya gitu loh. Jangan Yesusnya. Kalau Yesus tanpa ada yang mengandungnya, dia nggak mungkin keluar dari kandungan. Kalau Anda katakan itu sebagai standar Tuhan karena tidak memiliki ayah, maka Siti Hawa juga manusia perempuan pertama di muka bumi, dia juga bisa ada di muka bumi tanpa seorang ibu. Nah, hebat juga dia, ajaib. Itu pertama. Kedua, ada juga tanpa seorang ayah, tanpa ibu, namanya Nabi Adam. Dia tidak ada ayah, tidak ada ibu, dia bisa ada di bumi. Dari semua itu, yang hebat itu bukan orang yang adanya itu, tetapi yang mengadakannya. Itulah yang hebat, Pak. Itu pertama. saya bisa jawab, Kedua. Sabar, saya bisa jawab. Bisa saya jawab. Jangan dulu perpanjang Pak. Itu kan salah satu kriteria yang Pak bilang. Ada ngasih kriteria 3. Saya baru bantah 1, Anda mau jawab. Oh iya, sudah 2 kan? Anda menjelaskan, membuktikan justru ada manusia pertama disebut sebagai anak Tuhan, anak Theos, anak Allah, Ya. yaitu Adam. Adam malah manusia disebut anak Allah dalam kitab Anda karena dia terlahir tanpa ayah, tanpa ibu.